Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Lipstik di Saku Suamiku. Matahari pagi menyinari kamar tidur Riana dan Abi. Sinar mentari yang sangat menembus celah gorden membelai lembut wajah Riana yang masih terlelap dalam mimpi. Abi, suaminya, sudah bangun dan sedang bersiap untuk bekerja. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang baru disetrika dan dasi bermotif garis-garis yang selalu membuatnya tampak rapi dan elegan. Riana membuka matanya perlahan, menguap lebar, dan tersenyum melihat Abi yang sedang merapikan rambutnya di depan cermin. Pagi sayang, sapa Riana dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Abi menoleh, senyumnya mereka, menyingkirkan bayang-bayang kegelapan malam yang masih tersisa di wajahnya. Pagi cintaku, jawabnya dengan mencium kening Riana dengan lembut. Riana merasa begitu beruntung memiliki suami seperti Abi, lelaki yang selalu membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Abi adalah seorang arsitek yang sukses, dengan karir yang cemerlang dan kepribadian yang hangat. Ia selalu berusaha untuk menyenangkan Riana, baik dengan kata-kata manis, hadiah-hadiah kecil, maupun perhatiannya yang tulus. Riana sendiri adalah seorang desainer grafis yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Ia memiliki karakter yang lembut, penyayang, dan selalu optimis. Riana dan Abi adalah pasangan yang serasi, dengan perbedaan karakter yang justru saling melengkapi. Kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan penuh cinta. Setiap pagi mereka selalu sarapan bersama, berbagi cerita tentang mimpi mereka semalam, dan merencanakan kegiatan mereka untuk hari itu. Di akhir pekan, mereka sering jalan-jalan ke taman, menonton film di bioskop, atau memasak bersama di dapur. Riana merasa sangat bahagia dengan kehidupan pernikahannya. Ia percaya bahwa Abi adalah lelaki yang setia dan mencintainya sepenuh hati. Namun pagi ini sebuah penemuan kecil menggoreskan keraguan di hati Riana. Saat Riana sedang memeriksa kantong kemeja Abi yang hendak dicuci, Riana tanpa sengaja menemukan sebuah lipstik. Awalnya Riana berpikir mungkin lipstik itu dibelikan Abi untuknya, namun Abi lupa memberikannya. Namun saat tutup lipstik itu dibuka, Riana mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Ternyata lipstik itu bukan lipstik yang baru, bahkan setengahnya sudah habis. Mas, ini lipstik siapa? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. Abi terkejut. Ia menoleh ke arah Riana dan matanya melotot. Lipstik? Aku tidak tahu sayang. Mungkin milik mama, atau mungkin milik teman kantor. Riana menatap Abi dengan curiga. Mama kan selalu pakai lipstik pink, bukan merah seperti ini. Lagi pula, kapan Mas bertemu dengan Mama? Dan kamu bilang itu milik teman kantor, Mas. Kenapa kamu bawa pulang? Kenapa bisa ada di saku jasmu? Abi menggaruk kepalanya, tampak gugup. Mungkin aku tak sengaja menemukannya, tapi lupa ngasih ke dia. Aku lupa sayang, maaf ya. Riana mencoba untuk percaya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Abi memang benar-benar lupa. Riana mencoba berpikir positif. Ia menyimpan lipstik itu di dalam laci, berusaha untuk tidak memikirkan apa yang dilihatnya. Namun, bayangan lipstik merah itu terus menghantui pikirannya. Lipstiknya aku taruh di laci ya. Nanti kalau Mas mau kembalikan, ambil saja di laci, ujar Riana kemudian berlalu pergi. Riana merasa gelisah. Ia mulai memperhatikan perilaku Abi, mencari-cari tanda-tanda yang mencurigakan. Ia merasa sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ia terus-menerus memikirkan perkara lipstik merah itu. Meski sudah berusaha untuk berpikir positif, namun ia tak bisa membohongi perasaannya. Apa mungkin Mas Abi selingkuh ya? Bisik Riana dalam hati. Riana menggelengkan kepalanya, berusaha untuk menepis pikiran buruk itu. Ia tidak ingin menaruh curiga pada Abi. Ia percaya bahwa suaminya adalah lelaki yang setia dan mencintainya sepenuh hati. Namun,
Beberapa hari kemudian, Riana kembali menemukan sebuah kuku palsu di saku baju Abi. Kuku palsu itu tampak masih baru dengan motif bunga yang indah. Riana mengurutkan kening, jantungnya kembali berdebar kencang. "Ini milik siapa lagi, Mas?" tanya Riana. Dan Riana mencoba mengatur nafasnya agar tidak terbawa emosi. Abi tampak terkejut. "Kuku? Aku tidak tahu, sayang. Sungguh, kenapa barang-barang seperti itu ada di kantongku? Aneh sekali," ujar Abi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sedangkan Riana merasa kesal dan melempar kuku palsu itu ke wajah Abi dan berlalu pergi. Kejadian kuku palsu itu menjadi puncak dari keraguan Riana. Ia tak lagi bisa menahan emosinya. Dan malam itu, saat Abi pulang kerja, Riana langsung menghampirinya dengan wajah merah padam. "Mas, ini sudah keterlaluan. Kenapa kamu bohong terus? Lipstik, kuku, apalagi yang akan kamu sembunyikan?" teriak Riana. Suaranya bergetar menahan amarah. Riana merasa kesal karena Abi tak berusaha meyakinkannya. Abi hanya terdiam. Ia memijit kepalanya yang terasa berdenyut. "Sayang, aku mohon kamu tenang. Aku sudah bilang tidak ingat apapun tentang benda-benda itu." "Tidak ingat? Bagaimana bisa, Mas? Ada lipstik dan kuku di kantongmu. Dan kenapa kamu selalu berbohong?" Riana menunjuk wajah Abi dengan jari telunjuknya. "Aku sudah bilang, aku sama sekali tidak ingat. Mungkin aku tidak sengaja menemukannya, Riana. Aku itu tidak tahu apa-apa." Abi berusaha menjelaskan, namun Riana tidak lagi percaya. "Cukup, Mas. Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu," teriak Riana. Ia berbalik dan berlari ke kamar, membanting pintu dengan keras. Abi terduduk lemas di sofa, kepalanya menunduk. Ia tak mengerti mengapa Riana begitu marah. Ia memang merasa tidak tahu menahu mengenai lipstik dan kuku itu. Riana menangis terseduh-seduh di dalam kamar. Ia merasa hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Abi, lelaki yang dicintainya sepenuh hati, dapat berbohong padanya. Ia merasa dihianati dan hatinya tercabik-cabik. Tangisan Riana terdengar oleh anak mereka, Bintang, yang masih berusia 5 tahun. Bintang berlari ke kamar orang tuanya, matanya berkaca-kaca. Mama kenapa nangis?" tanya Bintang dengan pengucapan kalimatnya yang belum fasih. Riana memeluk Bintang erat-erat. "Mama hanya sedang merasa sedih, sayang." "Sedih kenapa?" "Mama sedih karena papa bohong." Bintang terdiam, matanya menatap Riana dengan penuh tanya. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Berbohong itu apa, Ma?" Abi tiba-tiba datang ke kamar mereka. Wajahnya penuh penyesalan karena merasa tadi ia telah meninggikan suaranya. Ia melihat Riana dan Bintang yang saling berpelukan. Hatinya semakin hancur dan ia ingin sekali menjelaskan. Namun tak tahu harus bagaimana. Riana tak mempercayainya lagi. "Sayang, maafkan aku ya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, Yang. Aku berani bersumpah." Riana menepis tangan Abi. "Sudahlah, Mas. Aku sudah lelah. Aku ingin sendiri." Abi terdiam. Matanya menatap Riana dengan penuh harap. Ia berharap Riana mau memahami penjelasannya. Namun Riana tetap bersikeras untuk menjauh. "Mama, Papa, kenapa?" tanya Bintang. Suaranya semakin gemetar. Riana menunduk. Air matanya kembali mengalir. "Papa bohong, sayang. Mama sedih." Bintang terisak. Tubuhnya pun gemetar. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ia bisa merasakan kesedihan Riana dan Abi. "Mama, Papa, sudah ya. Jangan bertengkar lagi. Bintang takut." Bintang memohon dan suaranya terisak. Riana dan Abi saling bertatapan. Mereka sama-sama terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Pertengkaran mereka telah melukai hati Bintang, anak yang sangat mereka cintai. Hari demi hari berlalu. Riana masih bersikap dingin pada Abi. Namun Abi tak pernah menyerah.
Ia terus menunjukkan ketulusannya, membantu pekerjaan rumah, memasak untuk Riana dan Bintang, bahkan mengajak Bintang bermain di taman setiap sore. Riana melihat semua itu, hatinya sedikit demi sedikit luluh. Dan ia melihat bagaimana Abi begitu mencintai Bintang, bagaimana ia begitu peduli padanya. Dan ia juga melihat bagaimana Abi begitu tulus meminta maaf. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. "Riana, aku mohon maafkan aku ya. Aku tahu aku salah. Aku sudah membuatmu kecewa. Tapi aku sangat mencintaimu, Riana. Dan aku tak ingin kehilanganmu." Abi memohon. Tangannya menggenggam tangan Riana. Riana terdiam, matanya menatap Abi dalam-dalam. Ketulusan dalam permintaan maafnya. Ia mulai berpikir mungkin ia terlalu cepat menuduh Abi. "Mas, aku masih bingung." Riana berkata lirih dan suaranya bergetar. "Aku mengerti sayang. Aku akan menunggu sampai kamu siap memaafkanku." Abi menjawab lembut, tangannya masih menggenggam tangan Riana. Riana menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia mulai mengingat kembali semua momen indah bersama Abi, semua kenangan manis yang mereka lalui bersama. Dan ia ingat bagaimana Abi selalu ada untuknya, bagaimana ia selalu mencintainya dengan sepenuh hati. "Mas, aku sudah mencari-cari bukti lain, tapi aku tidak menemukannya. Selain lipstik dan kuku palsu itu, aku tidak menemukan apa-apa lagi yang mengarah ke sebuah perselingkuhan." Riana berkata pelan, matanya menatap Abi. Abi tersenyum dan matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Riana, aku itu tidak pernah berselingkuh. Aku mencintaimu dan aku hanya ingin bersamamu." Riana terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mulai mempercayai Abi dan ia percaya bahwa Abi memang tidak pernah berselingkuh. Ia merasa bodoh karena telah menuduhnya tanpa bukti. "Mas, maafkan aku ya. Aku sudah terlalu cepat menuduhmu. Aku hanya takut kalau aku dikhianati, Mas." Riana berkata lirih, air matanya mengalir di pipi. Abi menghapus air mata Riana dengan lembut. "Tidak apa-apa sayang, aku mengerti. Yang penting sekarang kita sudah baik-baik saja." Riana mengangguk, matanya menatap Abi dengan penuh cinta. Ia memeluk Abi erat-erat. Hatinya dipenuhi rasa lega dan bahagia. Ia merasa telah menemukan kembali cinta dan kepercayaan yang sempat hilang. Bintang yang melihat Riana dan Abi berpelukan tersenyum lebar. Ia senang melihat kedua orang tuanya kembali bersatu. Ia berlari menghampiri mereka, memeluk kaki Riana dan Abi. "Mama, Papa, Bintang tidak mau mama papa bertengkar lagi." Bintang berkata dengan riang, matanya berbinar-binar. Riana dan Abi tersenyum, hati mereka dipenuhi kebahagiaan. Mereka berjanji untuk saling menjaga dan mencintai, untuk selalu bersama-sama menghadapi segala rintangan hidup. Dan sejak kejadian itu, hubungan Riana dan Abi kembali harmonis. Mereka menghabiskan waktu bersama, bercanda, bercerita, dan saling mendukung. Abi rajin membantu pekerjaan rumah dan sering mengajak Riana dan Bintang jalan-jalan di akhir pekan. Kehangatan kembali menyelimuti rumah mereka, dan Bintang pun kembali ceria. Seolah-olah kejadian lipstik dan kuku palsu itu hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Riana berusaha melupakan kejadian itu dan fokus pada kebahagiaan keluarganya. Namun ternyata takdir punya rencana lain. Suatu pagi, ketika Riana hendak mencuci kemeja Abi yang baru saja dilepas, jari-jarinya menyentuh sebuah benda keras di saku kemeja itu. Riana mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Ia mengeluarkan benda itu dari saku, dan matanya membelalak. Itu adalah lipstik, sama seperti yang ia pernah temukan sebelumnya. Riana hanya terdiam, matanya menatap lipstik itu dengan penuh tanya. Emosi Riana mendidih, ingin meledak-ledak. Ingatan tentang kejadian sebelumnya kembali menghantuinya. Ia merasa dihianati lagi dan hatinya kembali teriris. Namun kali ini Riana memilih untuk tidak langsung mengonfrontasi Abi. Ia ingat nasihat ibunya. "Emosi tidak akan menyelesaikan masalah, Riana. Tenanglah, cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi."
Riana menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, ia harus berpikir jernih. Ia tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Riana memutuskan untuk diam-diam mencari tahu. Ia menyimpan lipstik itu di dalam laci. Kemudian mulai mengamati Abi dengan seksama. Ia mencoba mencari petunjuk, mencari jawaban atas pertanyaan yang menggerogoti hatinya. Riana mengamati Abi dengan cermat. Ia memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap perkataannya, setiap tatapan matanya. Ia berusaha mencari tanda-tanda yang mencurigakan, namun ia tak menemukan apa-apa. Abi tetap bersikap seperti biasa, penuh kasih sayang kepada Riana dan Bintang. Riana bingung. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan misteri yang rumit. Ia ingin percaya pada Abi, namun ia juga merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Riana memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Ia tahu ia harus sabar dan bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Ia tak ingin berburu-buru untuk mengambil keputusan yang salah, yang bisa merusak kebahagiaan keluarganya. Riana memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia tak bisa lagi menahan rasa penasaran dan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia harus tahu siapa pemilik lipstik itu. Suatu pagi, saat Abi bersiap berangkat kerja, Riana berpura-pura sedang sakit kepala. Ia meminta Abi untuk berangkat duluan, sementara ia akan menyusul setelah mengkonsumsi obat. Abi tampak khawatir, namun ia setuju dan pamit untuk berangkat. Begitu Abi pergi, Riana langsung bergegas ke kamar mandi. Ia mengenakan masker dan kacamata hitam, lalu menutupi rambutnya dengan topi. Ia memilih pakaian tertutup agar tak mudah dikenali. Riana sudah merencanakan semuanya dengan matang. Ia akan mengikuti Abi ke kantornya, diam-diam mengamati dan mencari tahu siapa pemilik lipstik itu. Riana keluar rumah dengan hati berdebar kencang. Ia mengemudikan mobilnya dengan hati-hati, mengikuti Abi dari kejauhan. Ia tak ingin Abi menyadari bahwa ia sedang mengikutinya. Riana tiba di kantor Abi beberapa menit setelah Abi sampai. Ia memarkirkan mobilnya di tempat yang tersembunyi, lalu berjalan kaki menuju kantor Abi. Riana mengamati kantor Abi dari kejauhan. Ia melihat Abi sedang berbicara dengan beberapa orang di ruang rapat. Riana tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, namun ia bisa melihat Abi tersenyum dan tertawa. Riana menunggu sampai Abi keluar dari ruang rapat. Ia mengikuti Abi dari belakang, menjaga jarak agar tak terlihat. Abi berjalan menuju ruang kerjanya dan Riana mengikutinya. Riana mengintip dari bilik pintu ruang kerja Abi. Ia melihat Abi sedang berbicara di telepon. Riana tak bisa mendengar apa yang dibicarakan Abi. Namun, ia bisa melihat Abi yang mengerutkan kening dan tampak kesal. Riana menunggu sampai Abi selesai berbicara di telepon. Ia melihat Abi membuka laci mejanya, mengambil sebuah kotak kecil, lalu mengeluarkan sebuah lipstik dari kotak itu. Riana terkesiap. Lipstik itu sama persis dengan yang ia temukan di saku kemeja Abi. Riana tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Abi menyimpan lipstik itu di laci mejanya. Apa artinya ini? Apakah Abi memang benar-benar berselingkuh? Riana merasa bingung dan marah. Ia ingin langsung mengkonfrontasi Abi, namun ia tahu bahwa itu bukan tindakan yang bijaksana. Ia harus mencari tahu lebih lanjut. Riana memutuskan untuk menunggu sampai Abi pulang, dan ia akan mengikuti Abi pulang dan mencari tahu siapa pemilik lipstik itu. Riana menunggu dengan penuh harap dan kegelisahan. Ia tak sabar untuk mengungkap kebenaran, untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ada di balik semua itu. Riana menghabiskan seharian mengikuti Abi. Ia menitipkan Bintang kepada ibunya, beralasan harus lembur. Ia mengamati Abi dari kejauhan, mengikuti mobilnya saat Abi makan siang, dan menunggu di parkiran saat Abi bertemu klien. Riana merasa lelah, namun rasa penasarannya lebih kuat. Ia ingin tahu siapa pemilik lipstik itu, apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat jam pulang kerja tiba, Riana kembali mengikuti Abi. Ia terkejut begitu melihat Abi tidak langsung pulang.
Abi malah berbelok ke arah sebuah kafe yang berada di dekat kantornya. Riana memarkirkan mobilnya di seberang jalan, lalu mengamati Abi dari kejauhan. Ia melihat Abi memasuki kafe dan duduk di sebuah meja di sudut ruangan. Riana penasaran. Ia pun memutuskan untuk masuk ke kafe tersebut. Ia memilih tempat duduk yang berada di dekat meja Abi, namun cukup jauh agar tidak terlihat. Riana mengamati Abi dengan seksama. Ia melihat Abi sedang berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang dan mata yang tajam. Riana merasa jantungnya berdebar kencang. Apakah wanita ini pemilik lipstik itu? Riana berusaha mendengar percakapan mereka, namun suara musik di kafe cukup keras, hingga Riana tak dapat mendengar apapun. Riana semakin penasaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ingin tahu siapa wanita ini, apa hubungannya dengan Abi, dan apa yang mereka bicarakan. Riana memutuskan untuk menunggu. Ia akan menunggu sampai Abi dan wanita itu keluar dari kafe. Ia akan mengikuti mereka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaran dan kecewa bercampur aduk dalam hati Riana. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi yang buruk. Ia tak pernah membayangkan bahwa Abi, lelaki yang dicintainya, akan berbuat seperti ini. Riana menunggu dengan penuh harap dan juga kegelisahan. Ia berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, dan ia berharap bahwa Abi tidak berselingkuh. Meski hati kecilnya berkata lain. Riana merasa tubuhnya lemas, seolah-olah seluruh energinya terkuras habis. Ia terduduk di kursi kafe. Matanya menatap kosong ke arah meja Abi dan wanita itu. Rasa sakit dan kecewa memenuhi hatinya. Ia tak percaya bahwa Abi, lelaki yang dicintainya, bisa berbuat seperti ini. Namun, Riana berusaha untuk tetap tegar. Ia tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Abi dan wanita itu. Dengan tangan gemetar, Riana mengeluarkan ponselnya dari tas. Ia membuka aplikasi kamera dan merekam pertemuan Abi dan wanita itu secara diam-diam. Riana berharap dengan merekam pertemuan ini, ia bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dibicarakan Abi dan wanita itu. Dan ia ingin tahu siapa wanita itu dan apa hubungannya dengan Abi. Riana terus merekam. Meski tubuhnya gemetar dan air matanya hampir menetes, ia berusaha untuk fokus, mencoba untuk tidak menarik perhatian Abi dan wanita itu. Abi dan wanita itu terlihat semakin akrab. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan sesekali saling menyentuh tangan. Riana semakin merasa sakit hati. Ia merasa dikhianati, dibohongi oleh lelaki yang dicintainya. Riana terus merekam hingga Abi dan wanita itu keluar dari kafe. Riana mengikuti mereka dari belakang, menjaga jarak agar tidak terlihat. Abi dan wanita itu berjalan beriringan, tampak mesra, dan Riana semakin merasa sakit hati. Mereka berdua memasuki sebuah mobil. Abi mengantar wanita itu ke sebuah apartemen mewah. Riana tercengang. Apakah Abi memiliki apartemen rahasia? Apakah ia berselingkuh dengan wanita ini? Riana merasa putus asa. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Ia ingin berteriak, menangis, dan meluapkan semua rasa sakitnya. Namun ia tak bisa. Ia harus tetap tegar. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Riana memutuskan untuk mengikuti Abi sampai ke apartemen itu. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia ingin tahu siapa wanita itu dan apa hubungannya dengan Abi. Riana memarkirkan mobilnya di seberang jalan, lalu mengamati apartemen itu dari kejauhan. Ia melihat Abi dan wanita itu memasuki apartemen. Riana merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Riana pulang dengan perasaan hancur. Ia merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia tak percaya bahwa Abi, lelaki yang dicintainya, bisa berbuat seperti ini dan ia merasa dikhianati. Namun, Riana berusaha untuk tetap tegar. Ia tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Abi dan Bintang. Ia harus tetap kuat. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat untuk mengonfrontasi Abi. Riana menyembunyikan rasa sakitnya dan mencoba bersikap biasa saja, seolah tak mengetahui apapun. Dan ia menyambut Abi dengan senyuman, menanyakan kabar Abi, dan bersikap seperti biasa. Abi tampak heran dengan sikap Riana, dan ia bertanya kepada Riana, "Kamu kenapa, Nah? Kamu kok diam aja?" Riana tersenyum. "Gak apa-apa, aku cuma capek, Mas." Abi mengangguk. "Ya udah, kamu istirahat aja ya. Aku mau mandi dulu." Riana mengangguk, lalu masuk ke kamar. Ia mengunci pintu, lalu menjatuhkan tubuhnya ke ranjang. Air matanya mengalir deras, mengalir tanpa henti. Riana teringat semua kenangan indahnya bersama Abi. Ia teringat bagaimana Abi melamarnya, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka dikaruniai seorang anak. Dan semua kenangan itu terasa begitu pahit sekarang. Riana menghapus air matanya, lalu bangkit dari ranjang. Ia harus kuat. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Ia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat untuk mengonfrontasi Abi. Riana membuka ponselnya, menonton kembali rekaman pertemuan Abi dan wanita itu. Ia melihat rekaman itu berulang kali, mencoba untuk menemukan petunjuk, mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Riana juga mencari informasi tentang wanita itu di media sosial. Ia menemukan akun Instagram wanita itu, dan ia melihat foto-foto wanita itu bersama Abi. Riana merasa semakin sakit hati. Riana memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti yang ia miliki. Ia menyimpan rekaman video, foto-foto, dan informasi tentang wanita itu di folder terpisah di ponselnya. Ia akan menggunakan bukti-bukti ini untuk mengonfrontasi Abi. Riana tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Ia tahu bahwa Abi akan berusaha untuk menutupi kesalahannya. Namun Riana bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Ia tak akan membiarkan Abi merusak kebahagiaannya. Riana memutuskan untuk menerapkan strategi baru. Ia tak akan lagi menunjukkan rasa sakitnya, tak akan lagi menangis di depan Abi. Ia akan bersikap bodoh amat. Dan ia tak lagi mengurus keperluan Abi. Pakaian Abi yang kotor dibiarkan menumpuk di keranjang cucian. Sarapan Abi dibiarkan dingin di meja makan. Dan permintaan Abi untuk menjahit kancing baju pun diabaikan. Riana juga enggan untuk melayani Abi di ranjang. Ia selalu beralasan sakit kepala atau kelelahan. Abi yang tak mengerti semakin bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Riana. "Riana, kamu kenapa sih? Kok kamu jadi cuek gini?" tanya Abi suatu malam saat Riana sedang asik membaca buku di sofa, sementara Abi duduk di sampingnya dengan wajah cemberut. Riana mengangkat bahu. "Gak apa-apa, Mas, aku lagi capek." "Capek? Capek apa kamu? Kamu kan gak ngapa-ngapain seharian." "Ya aku capek, Mas, aku capek ngurus kamu," jawab Riana dengan nada datar. Abi terdiam, matanya menatap Riana dengan penuh tanya. Ia tak mengerti apa yang dimaksud Riana. Ia merasa seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan dirinya dengan Riana. "Riana, kita bicarakan ini baik-baik. Ada apa sih? Dan kamu kenapa jadi kayak gini?" Riana meletakkan buku yang dibacanya, lalu menatap Abi dengan dingin. "Gak apa-apa, Mas, aku cuma capek aja, dan aku butuh istirahat." Abi mencoba megang tangan Riana, namun Riana menarik tangannya. "Jangan sentuh aku, Mas." Abi semakin bingung. Ia merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Riana. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah, namun ia tak tahu apa itu. "Riana, aku mohon, ceritakan apa yang terjadi. Aku tak tahan lagi melihat kamu kayak gini, Riana." Riana terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Ia tak ingin menceritakan apa yang telah terjadi, dan ia tak ingin membuat Abi semakin sakit hati. "Enggak, Mas, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir." Abi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti kehilangan Riana. Ia merasa seperti ada jurang pemisah yang semakin lebar di antara mereka. "Riana, aku mohon, jangan biarkan semuanya berakhir. Aku mencintaimu,
dan aku tak ingin kehilanganmu. Riana terdiam, matanya masih menatap kosong ke depan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tak tahu apakah ia masih bisa mencintai Abi setelah semua ini. Suasana rumah mereka semakin dingin. Abi mencoba berbagai cara untuk mencairkan suasana. Namun Riana tetap bersikeras untuk menjauh. Ia tak lagi mau berbicara, bahkan sekedar bertukar pandang. Suatu sore, saat Abi pulang kerja, Riana sudah berkemas dan ia membawa tas berisi pakaian dan beberapa mainan Bintang. Ia juga sudah mengemasi beberapa barang penting milik Bintang. "Mas, aku mau nginep di rumah Mama seminggu," kata Riana dengan suara datar tanpa menatap Abi. Abi terkejut. "Kenapa? Kenapa tiba-tiba?" "Aku butuh waktu, Mas, untuk menyendiri. Dan aku butuh ketenangan." "Tapi Bintang gimana?" "Bintang ikut aku, Mas. Aku akan jaga dia." Abi terdiam. Matanya menatap Riana dengan penuh tanya. Ia tak mengerti apa yang terjadi, dan ia merasa seperti kehilangan Riana. "Riana, kita bicarakan ini baik-baik. Ada apa sih? Dan kamu kenapa jadi kayak gini?" "Gak ada apa-apa, Mas. Aku cuma butuh waktu untuk sendiri." Abi semakin bingung. Ia merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Riana. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah, namun ia tak tahu apa itu. "Riana, aku mohon Riana, ceritakan apa yang telah terjadi. Aku tak tahan lagi melihat kamu kayak gini." Riana terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Ia tak ingin menceritakan apa yang telah terjadi. "Aku butuh waktu, Mas. Aku butuh waktu untuk berpikir." Abi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti kehilangan Riana. "Riana, aku mohon, jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini. Aku itu mencintaimu." "Aku akan pulang seminggu lagi, Mas," Riana berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Abi terdiam beberapa saat dan menatap punggung Riana yang menjauh. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya bisa berharap bahwa Riana akan kembali padanya. Namun kemarahan mulai menguasai Abi. Ia tak terima dengan sikap Riana yang berubah drastis. Ia merasa seperti dihianati oleh wanita yang dicintainya. "Hei, Riana, tunggu!" teriak Abi. Suaranya bergetar menahan amarah. Riana berhenti di ambang pintu, menoleh ke arah Abi dan matanya dingin, tanpa sedikit pun rasa cinta. "Ada apa lagi sih, Mas?" tanya Riana dengan nada datar. "Ada apa sih sebenarnya? Kenapa kamu jadi kayak gini? Tolong ceritakan padaku, Riana." Riana terdiam, matanya menatap Abi dengan tajam. "Kan aku sudah bilang, aku itu butuh waktu untuk sendiri. Aku butuh ketenangan." "Ketenangan? Kamu butuh ketenangan? Kenapa kamu butuh ketenangan? Dan apa yang kamu sembunyikan dariku?" Riana terdiam. Ia tak ingin menjawab pertanyaan Abi. Ia tak ingin membuat Abi semakin marah. "Riana, aku mohon, ceritakan padaku. Aku tak tahan lagi melihat kamu kayak gini." "Aku sudah bilang, Mas, aku butuh waktu untuk berpikir. Aku akan pulang seminggu lagi." "Apa? Seminggu? Kamu mau ninggalin aku selama seminggu? Apa yang kamu sembunyikan dariku, Riana?" "Mas, kan aku sudah bilang, aku itu cuma butuh waktu untuk menyendiri." "Bohong kamu, Riana. Ada apa sih sebenarnya? Tolong ceritakan padaku." Riana terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahan lagi menahan air matanya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah pertempuran yang tak berujung. Aku... Riana terisak. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Abi semakin marah. Ia merasa seperti dibohongi oleh Riana. Ia merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Riana. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah. Namun ia tak tahu apa itu. "Riana, kan aku udah bilang. Aku mohon, ceritakan padaku. Kalau kamu gak cerita, aku tak tahu apa yang sedang terjadi pada kamu." Riana terdiam. Matanya masih menatap kosong ke depan dan ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Riana menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca.
Ia menatap Abi dengan tatapan yang penuh kepedihan. "Mas, aku sudah memutuskan. Aku ingin bercerai." Abi terdiam, matanya membelalak tak percaya. "Apa? Kamu serius?" "Iya mas, aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak bahagia mas," alibi Riana. Abi mencoba meraih tangan Riana, namun Riana menghindar. "Sudah mas, jangan sentuh aku lagi." "Riana, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ada apa sebenarnya dengan kamu? Dan kenapa kamu bisa jadi kayak gini? Aku tidak tahu persis apa yang kamu permasalahkan sebenarnya. Mengenai lipstik itu, bukankah sudah aku katakan bahwa aku tidak tahu sama sekali?" "Jangan berbohong lagi mas. Cukup, aku sudah sangat lelah." Abi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya bisa berharap bahwa Riana akan kembali padanya. "Riana, aku mohon Riana, jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini. Aku itu mencintaimu, dan aku tak ingin kehilanganmu dan Bintang. Aku lihat anak kita masih sangat kecil." Riana terdiam, matanya masih menatap kosong ke depan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tak tahu apakah ia masih bisa mencintai Abi setelah semua ini. "Aku udah memutuskan mas, aku akan pergi." Riana berbalik dan berjalan menuju pintu. Ia meninggalkan Abi yang terdiam, syok dan bingung. Beberapa hari kemudian, proses sidang cerai mereka berlangsung. Riana datang dengan tekad bulat. Ia membawa bukti-bukti yang ia yakini adalah perselingkuhan Abi, berupa lipstik, kuku palsu, dan juga foto beserta video. Riana dengan lantang menyampaikan semua bukti yang ia miliki. Ia yakin bahwa Abi telah berselingkuh. Namun, hal yang mencengangkan terjadi di pengadilan. Wanita yang diduga selingkuhan Abi itu muncul bersama dengan ibunya Abi. Abi pun menjelaskan bahwa wanita itu ternyata adalah adik kandungnya yang telah lama terpisah karena perceraian orang tua Abi. Adiknya dibawa oleh ibu kandung mereka, sedangkan Abi dibesarkan oleh ayah dan neneknya. Abi belum berani bercerita karena sebenarnya ia dilarang bertemu dengan adiknya karena perselisihan antara kedua orang tua mereka semenjak bercerai. Sedangkan mengenai lipstik dan juga kuku palsu itu, Abi menyerahkan sebuah rekaman CCTV di dalam ruangan kerjanya yang memperlihatkan seorang wanita diam-diam meletakkan lipstik dan kuku palsu itu di dalam saku jasnya. Abi yang tak tahan terus dituduh akhirnya mencari tahu. Namun ia sengaja memblur wajah wanita itu agar wanita dalam video tidak malu. Abi akhirnya mengakui bahwa sebenarnya wanita itu telah lama merayunya. Namun Abi selalu menolak keras dan menegaskan bahwa ia telah memiliki anak dan istri. Abi tak menyangka bahwa wanita itu akan memakai cara kotor seperti itu. Suasana di pengadilan menjadi ricuh. Riana terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Ia merasa malu dan bersalah. Abi menjelaskan bahwa ia tak pernah berselingkuh. Ia hanya bertemu dengan adiknya yang telah lama terpisah. Ia merasa bahagia bisa bertemu dengan adiknya, dan ia tak pernah bermaksud untuk menyembunyikannya dari Riana. Hakim menasihati mereka agar selalu terbuka satu sama lain. Kurangnya komunikasi hampir saja memutuskan suatu ikatan suci. Riana terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti telah menyakiti Abi. Ia merasa seperti telah membuat kesalahan besar. "Maafkan aku ya mas, aku telah salah paham," Riana berkata dengan suara lirih. Abi tersenyum dan matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa Riana, yang penting sekarang kita sudah tahu kebenarannya." Sidang cerai mereka pun ditunda. Riana dan Abi memutuskan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik-baik. Mereka menyadari bahwa sebenarnya yang menjadi problem dalam rumah tangga mereka hanyalah sebuah komunikasi yang terlupakan, hingga tercipta kesalahpahaman yang sangat besar. Mereka berjanji untuk saling terbuka dan jujur, untuk selalu berkomunikasi dengan baik, dan untuk selalu menjaga cinta dan kebahagiaan mereka. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita.
Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.